Judul kita pada pagi ini adalah Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita murni hanya untuk menuntut ilmu, karena memang ilmu ini adalah satu-satunya tangga untuk mendatangkan iman. Dan iman ini kalau sudah datang dan ada dalam hati setiap orang di antara kita, maka bisa mengubah segala sesuatunya. Orang buruk bisa jadi baik, orang bodoh bisa jadi pintar, orang pelit bisa jadi dermawan. Bahkan orang yang penakut bisa jadi pemberani, mengubah segala sesuatunya dengan keimanan. Dan tidak ada cara untuk mendatangkan iman kecuali ilmu. Dan ilmu didapatkan dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Dan kalau iman sudah ada, saudaraku seiman, maka seluruh amal soleh akan mudah dijalankan dan diamalkan, dan seluruh amal buruk dari maksiat akan mudah ditinggalkan. Sebagaimana beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini memang semuanya nasihat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhannya. Oleh karena itu, mereka kalau mengaku sebagai seorang muslim pun belum bisa maksimal menjalankan perintah-perintah agama. Masih dipilah-pilah, yang wajib, yang sunnah, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, haram atau makruh, masih dipilah. Yang dia suka dikerjakan, yang dia tidak suka tidak dikerjakan dalam perintah. Yang dia mau ditinggalkan, yang dia tidak mau dikerjakan dalam kemaksiatan. Ini kalau orang muslim, dan penyebabnya satu, karena belum terlalu mengenal siapa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lain, orang-orang yang bukan muslim, mereka juga tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengalihkan kepatuhan-kepatuhan mereka, ketundukan mereka, keperluan dan kebutuhan mereka untuk curhat, menyampaikan hajat-hajatnya, mengeluhkan penyakit, cobaan kepada makhluk. Ada yang melampiaskan yang lebih luar biasa lagi ke patung-patung misalnya. Banyak orang yang menyembah patung. Apa yang patung bilang? Apa yang bisa dilakukan oleh patung tersebut? Begitu juga dengan orang yang menganggap pohon keramat, jimat, dan segala macam hal. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, coba datangkan di benak anda sekalian, semua yang disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah. Misal pohon keramat kena dianggap tua, berumur ratusan tahun, atau orang-orang yang menyembah patung, atau orang-orang yang menyembah jin, syaitan, menyembah kuburan, menyembah apa sajalah selain daripada Allah. Maka apa andil Tuhan-Tuhan mereka itu terhadap pergantian siang malam? Apa andil mereka pada rasa lapar yang kita rasakan? Apa andil mereka tidak usah ke sebuah semua sayuran dan buah-buahan, di satu buah pisang? Apakah patung itu, pohon itu, syaitan itu, apa saja yang disembah selain Allah bisa membuat satu buah pisang buat kita? Atau kulit pisang? Atau mungkin apa saja? Tidak ada andil sama sekali buat dari mereka. Semua yang diseru selain Allah itu tidak punya andil apapun, baik untuk dirinya sendiri ataupun buat orang lain. Maka mengapa ada orang masih mengalihkan penyembahannya kepada Allah? Untuk lebih jelas dan lebih dalam lagi kita mempelajari tentang Allah, saya akan coba buatkan untuk antum teman-teman sekalian dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman dan kubu orang yang beriman. Tujuannya adalah supaya pada saat nanti kita lebih jauh lagi mencari tahu tentang Allah, pertanyaan setelahnya adalah di mana Allah dan kenapa Allah tidak kelihatan. Itu akan kita jawab setelah saya jelaskan kubu dua ini. Kubu orang tidak beriman dan kubu orang yang beriman. Supaya kita tahu. Nanti kita lihat nih, orang yang tidak beriman bagaimana sih kehidupan mereka? Bagaimana mereka lalui kehidupannya? Bagaimana bisa mereka tahu panduan hidupnya? Dan bagaimana akhir hidupnya? Lalu kita akan jelaskan juga nanti contoh orang yang beriman sama Allah, bagaimana kehidupannya? Kita akan dapat nanti ilmu di situ. Dan terakhir kita ambil kesimpulan, oh iya, ada Tuhan saya namanya Allah. Baik, saya akan mulai dengan siapa Tuhan kita? Jawabannya adalah Allah. Dari mana buktinya? Kalau Allah itu sebagai Tuhan, Allah nggak kelihatan Ustaz. Kita mulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang satu-satunya cara untuk mengenal Tuhan kita melalui kitab yang diturunkan dan dirincikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak ada cara lain. Kita dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Pertama dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39, ayat 62 sampai 63. Az-Zumar 62-63 ini menjelaskan kepada kita, Allah adalah pencipta segala sesuatunya.
Antum lihat di langit sana, yang kelihatan dengan mata antum apa saja? Burung yang terbangan, pergantian siang malam, air hujan yang turun, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, termasuk matahari yang sekarang kita bisa rasakan terik panasnya, kemudian bulan yang purnama di malam hari. Semua yang bisa kelihatan itu di mata kita, dan semua yang tidak kelihatan oleh mata kita. Seperti misalnya dalam rukun iman seorang muslim, setelah iman kepada Allah ada rukun iman kepada malaikat. Di langit sana ada banyak malaikat yang kelihatan dan tidak kelihatan di langit. Simpan dulu contoh ini. Kemudian di bumi, yang kelihatan di bumi ini dari manusia, kita tahu paras wajah kita berbeda-beda, warna kulit, poster tubuh, kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bahasa, karakter, kebiasaan-kebiasaan, adat, semua itu yang berhubungan dengan manusia. Kemudian hewan-hewan, dari yang paling kecil, serangga paling kecil mungkin kita anggap kayak semut, sampai ke yang paling besar gajah, yang jumlahnya miliaran, dan dengan karakter-karakternya, dengan warna kulitnya, dengan corak-corak warna kulit tersebut atau warna bulunya, semua itu hewan-hewan. Kemudian contoh yang lain, tumbuh-tumbuhan, ini pohon pisang, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon manggis, ini pohon sayur-sayuran, ini pohon yang tidak ada buahnya, ini pohon kecil dari rumput sampai pohon beringin yang besar. Semua itu yang kelihatan oleh mata kita, teman-teman sekalian. Ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya ini. Dan yang tidak kelihatan di muka bumi ini, seperti misalnya jin. Kita tahu ada makhluk Allah, jin tidak kelihatan. Kemudian perasaan dan karakter manusia, seperti misalnya kita rasa suka, rasa benci. Semua itu teman-teman sekalian, di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya itu yang menciptakannya, yang mengurusnya, yang mengawasi, yang memiliki, yang menyiapkan segala kebutuhannya adalah Allah, dan yang memusnahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tafsir daripada Allahu khaliqu kulli syai. Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi, menyiapkan segala kebutuhan dan memusnahkan semua segala sesuatunya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Dialah lahu makalidus samawati wal ard. Dialah yang mengurus semuanya di langit dan di bumi ini. Dan orang-orang yang kafir tentang ayat-ayat Allah ini, mereka lah orang-orang yang rugi. Simpan baik-baik di benak Anda ayat ini. Kita akan kuatkan dengan ayat-ayat yang lain, dan ayat-ayat ini akan saya rincikan panjang lebar dengan contoh-contoh. Bagaimana titik puncak dari bahasan kita adalah nanti insya Allah, dengan izin Allah tentunya. Kita berharap teman-teman sekalian bubar dari masjid ini, dari majlis ini, sudah tahu siapa Tuhannya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi, Tuhan saya Allah, Allah ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana berhubungan dengan Allah, ini menjadi inti bahasan. Ayat yang lain teman-teman sekalian adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah nomor 56, ayat 22 sampai ayat 24. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuhan, teman-teman, ulama akidah mengatakan, kalau dikatakan Tuhan, Dia harus menciptakan, Dia harus memfungsikan, Dia harus menyiapkan segala kebutuhan makhluknya, Dia harus mengawasi dan mengontrol, dan Dia harus juga memusnahkannya. Itu namanya Tuhan. Allah mengatakan, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Teman-teman tentu sudah tahu, kalimat la ilaha illallah ini kalimat kata kunci dari hidup kita. Dan sudah tahu atau belum teman-teman sekalian, saya akan paparkan, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat rahasia kebahagiaan seorang muslim. Karena memang dia tidak usah cari Tuhan selain Allah, gak usah repot-repot. Sudah jelas, dan orang yang mengikuti siapa Tuhannya Allah akan terpandu dalam hidupnya. Kenapa terpandu? Dia tahu mana yang halal, mana yang haram kalau bahasa agama kita, mana yang boleh dari makanan, mana yang tidak boleh dari pakaian, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan. Ditata sedemikian rupa untuk menambah nikmat tinggal bersyukur, untuk menghadapi masalah tinggal bersabar. Segala macam hal dipaparkan bagi orang yang mengenal Tuhannya Allah. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga dan neraka karena kalimat la ilaha illallah. Allah menurunkan semua kitab-kitab dari langit, dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya karena kalimat la ilaha illallah. Diutusnya 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, semua karena kalimat la ilaha illallah. Perbedaan antara orang yang beriman sama orang kafir karena kalimat la ilaha illallah. Semua karena kalimat kata kunci ini. Dan semua nabi dakwanya sama. Semuanya sama. Tentang la ilaha illallah, jangan sembah kecuali kepada Allah. Teman-teman kalau belum tahu, saya jelaskan. Kalau sudah tahu, alhamdulillah. Menambah wacana atau mengulanginya.
Dakwah Nabi kita Muhammad SAW misalnya di Mekah 13 tahun. Dari 23 tahun masa dakwah beliau, 13 tahun di Mekah SAW dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah teman-teman sekalian. 10 tahun pertama sebelum terjadi Isra Mi'raj perintah solat. Dakwah Nabi Muhammad SAW fokus ke hadis yang masyhur. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ada hukum-hukum lain, tapi ini fokusnya. Hampir setiap hari Nabi SAW ulangi kepada para sahabat. Sehingga lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Gitu. Luar biasa. Heroiknya dalam pembelaan agama, kekuatan akidahnya. Makna hadis tadi, Qulu la ilaha illallah. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian. Yakini dengan hati kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian pasti akan beruntung. Akan selamat, akan aman, akan bahagia. Itu maknanya semua. Allah mengatakan teman-teman sekalian, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Tahu, maha tahu segala sesuatu yang gaib, yang manusia tidak bisa jangkau dengan panca inderahnya, dan yang syahada, yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Lalu Allah lanjutkan di ayat 23-nya, tadi itu ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Raja yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, nanti pada saat hari kiamat, setelah terjadi kiamat dan ditiupnya sangkakala, ya, sudah hancur semuanya, maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, akan berkata, Anal Malik, aina mulukud dunia. Dalam hadis Bukhari, sayalah raja, mana raja-raja dunia. Maka tidak ada suara, karena Allah SWT raja yang sebenarnya. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dikatakan nanti di mahsyar, maka semua manusia akan berdiri di mahsyar tersebut dalam kondisi terhina, dengan kecuali orang-orang yang beriman. Maka raja-raja dunia akan menundukkan kepala mereka dan Allah mengatakan, sayalah raja, mana raja-raja dunia. Mereka nggak ada yang bisa ngomong. Ya. Al-Quddus yang maha suci. Allah Subhanahu Wa Taala maha suci teman-teman sekalian. Maksudnya adalah Allah menciptakan segala sesuatunya. Misal jujur dan dusta. Allah ciptakan sebagai sifat baik dan sifat buruk. Tetapi Allah maha suci. Allah selalu jujur, tidak pernah dusta. Allah ciptakan dermawan dan pelit. Tapi Allah selalu dermawan, tidak pernah pelit. Seperti itulah. Dari baik dan buruk ini, maka Allah selalu bersifatkan dengan yang suci. Tidak ada keburukan padanya. Assalam. Assalam itu yang selalu menyebarkan ketentraman dan keamanan. Selalu menyebarkan ketentraman dan keamanan. Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Bangun tidur seperti sekarang, kita bisa bernapas dengan baik, bisa ngumpul, bisa ngobrol, bisa berumah tangga, bisa turun-temurun. Memang ada kesalahan-kesalahan yang ada hal-hal yang membuat ketidaktentraman di beberapa titik kehidupan dunia, tapi itu disebabkan karena tangan manusia. Kalau mereka jalan dengan jalannya Allah, maka tidak ada sesuatu yang membuat tidak ada ketentraman. Ketentraman akan aman, akan tersebar. Al-Mu'min yang selalu memberikan keamanan. Al-Muhaimin yang memberikan jaminan-jaminan segala kebutuhan dipenuhi. Al-Aziz yang maha mulia. Al-Jabbar yang maha perkasa. Di ayat 24-nya huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wallah, dialah Allah yang khaliq. Khaliq itu mencipta. Cipta ini makna bahasa Indonesianya teman-teman sekalian dari tidak ada menjadi ada. Seperti telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang dilempar menjadi pohon yang besar. Sperma laki-laki dan sel telur perempuan ketemu jadi kayak kita manusia. Bisa teriak, bisa marah, bisa senang, bisa lari. Bisa teriak, bisa macam-macam. Itu namanya diciptakan, pencipta. Allah menciptakan.
Al-bari', bari' itu menguasai apa yang dia kerjakan. Itu makna bari'. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan dengan luar biasa, ya, dengan sistem yang sangat rumit. Seperti contoh gini, antum kalau makan, manusia ini dimanjakan sama Allah ya. Kita tugasnya kalau mau makan, cuma dikasih sinyal lapar. Nih lapar. Kita cuma lapar, saya mau makan nih. Padahal sebenarnya lapar itu sinyal dari Sang Pencipta. Kalau sebenarnya tubuhmu sedang butuh makanan gitu, ya. Maka kita pilih makanan, saya mau gurih, saya mau pedas, saya mau asin, saya mau manis, kita tinggal pilih. Baik, ujung lidah kita diberikan lagi oleh Sang Pencipta rasa, bisa bedain ini pedas, ini asin, di ujung lidah saja. Kalau ujung lidah kita lagi bermasalah, orang lagi sakit, lidahnya pahit, dia nggak bisa rasain mana pedas, mana manis, mana segala. Lewat, itu tugas antum, cuman rasa lapar, milih makanan, ngunyah, itu saja, nggak lebih daripada itu. Begitu selesai lewat tenggorokan ukuran begini saja, sepertiga dari jari kita. Kira-kira apa andil antum di makanan yang sudah masuk? Sudah nggak ada. Masuk dalam tubuh terkelola dengan sistem yang rumit sekali. Tiba-tiba tadi nasi yang kita makan sepiring akan terbagi, yang mana jadi energi sehingga kita bisa ngomong, bisa melihat, ada power, ada kekuatan, kita energinya ada. Dan yang tidak dibutuhkan jadi kotoran, jadi tinja. Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sudah membuat lagi rasa. Kalau yang tidak dibutuhin tubuh kamu nih, kotoran, harus dikeluarkan, dikasih rasa, mules, pengen buang air besar. Kita cuma tahu ini kebelet nih, kamar mandi, selesai, buang air besar saja. Kita tidak pernah tahu, kita ini dari mana, sistem itu dari mana, makanan yang kita makan dari mana. Sistem yang tadi itu mengelola makanan jadi energi, dan juga jadi kotoran dari mana. Adakah seseorang yang bisa mengaku dia yang buat itu? Misal yang disembah selain Allah dari patung-patung, dari pohon keramat, dari jimat-jimat, dari syaitan, apa andilnya mereka di situ? Apa andilnya dari menghilangkan rasa lapar antum, rasa haus? Ada sesuatu. Mereka nggak punya apa-apa. Allah SWT yang memiliki semua itu. Dan dia mengatakan, dia bari itu nguasain apa yang dia ciptakan. Alis dibuat dua seperti ini, mata seperti ini. Kok bisa mata antum dua, tapi antum nggak lihat dua arah? Pernah berpikir nggak? Kok kita dua matanya, tapi arahnya satu? Kok bisa? Gimana caranya? Dan para ilmuwan mengadakan penelitian, jarak antara bola mata seseorang dengan bola mata sebelah, tengah-tengah ini ukuran satu matanya dia pas. Semua manusia begitu. Jadi dibuat sedemikian rupa, hidung, dengan seperti ini komposisinya, hanya tulang, daging, ada bulu hidung, antum bisa bedain dalam waktu yang bersamaan, oh ini bau wangi, oh ini bau busuk. Siapa yang ciptakan antum? Siapa yang ciptakan sistem yang rumit ini? Barik, luar biasa. Kalau sudah antum hirup nih, tiap hari kita hirup, kita nggak tahu mana oksigen yang berbakteri, mana enggak. Pokoknya main hirup aja nih. Karena kita kan nggak lihat tuh, oksigennya tinggal tahu hirup. Begitu sudah menumpuk, Allah Sang Pencipta buat antum bersin. Ada yang bisa tahan bersinnya? Dari mana antum, dari mana bersin itu? Dengan kuat luar biasa, keluar kembali tuh. Sistem alami pengawasan. Apa andilnya pohon-pohon dan patung yang disembah dengan bersin kita? Sama sekali nggak ada. Jimat yang dipakai ke atau apa saja. Contoh saja ya. Ini Allah menyampaikan semua barik, menguasai. Teman-teman, banyak orang di antara kita hanya selalu melihat kemasan dan tidak melihat hal yang lebih besar. Selalu lihat yang kecil-kecil saja. Contoh gini, antum pengen undang orang makan di rumah, lalu kita pengen buat ayam, kari ayam ke ayam goreng ke misal. Lalu salah seorang di antara kita pergi ke pasar membeli ayam itu. Pastilah kita akan mencari ayam yang terbaik ya, ayam yang gemuk, yang bagus gitu ya. Setelah kita dapat ayam yang bagus nih, banyak manusia, seseorang di antara kita, hanya sebatas itu saja, melihat hal yang kecil dan tidak melihat hal yang besar di depan mata dia. Kasus misalnya ayam ya, dia belilah ayam jago misalnya, yang besar, yang gemuk, dia sudah bayangkan ayamnya ini dagingnya nanti gemuk, empuk, enak kalau digoreng, enak kalau dibuat kari misalnya. Hanya sebatas itu. Dia tidak pernah berpikir hal yang lebih besar teman-teman sekalian. Pertanyaannya, yang buat ayam itu dengan poster tubuh seperti itu, dengan matanya, pelatuknya,
Dan coba perhatikan teman-teman kalau yang pelihara ayam di rumah, coba pegang ayam itu dan coba buka di antara bulu-bulunya. Antum kalau pakai mistar, yang biasa kita pakai ukur sentimeter, coba ukur antara bulu satu dengan bulu sebelah. Semua bulu itu sentimeternya persis. Semua. Tidak ada bulu itu satu di sini berantakan, nggak ada. Kalau berantakan antum tidak lihat seindah sekarang. Tertata dengan rapi di badannya ayam itu. Sentimeternya pas. Coba ukur deh sebentar di rumah. Antum akan temukan itu. Siapa yang mengatur bulu ayam serapi itu? Siapa yang mengatur di satu tangkai bulu ada bulu yang rapi dengan coraknya, dengan warnanya, gitu kan? Sampai kita melihat bulu ayam itu, bagus sekali ya. Cuman karena sering dilihat kita tidak berpikir ke situ. Kadang-kadang ayam setelah kita potong direndam dengan air panas supaya bulunya kecabut, udah dibuang di sampah bulu itu. Kita nggak pernah berpikir hal lebih besar, cuma tahu makan dagingnya, nggak berpikir dari mana. Dan kenapa ayam itu ada terus? Antum sudah tahu belum teman-teman sekalian? Ada sebagian ilmuwan mengadakan penelitian. Ini penelitian perkiraan. Kira-kira yang paling banyak dimakan oleh manusia hewan apa sih? Ditemukan ayam. Ayam hewan yang paling banyak dimakan manusia. Jadi ada negara yang makan sapi, tidak makan kambing, gitu kan? Atau makan sedikit. Kayak Indonesia mungkin mayoritasnya makan sapi misalnya. Kita temukan ada negara yang makan kambing, dominan sapi nggak dimakan sedikit. Kayak Saudi misalnya. Saudi orang tidak ada yang makan sapi misalnya. Tapi tidak ada negara teman-teman yang tidak makan ayam. Semua makan ayam. Ada ilmuwan adakan penelitian, ini ayam berapa banyak sih populasinya? Ayam diteliti teman-teman, ditemukan perkiraan, karena nggak mungkin dihitung semua. Perkiraan ayam ini, dari banyaknya peternak-peternak yang ada, ditemukan populasinya 5-6 kali lipat dibandingkan manusia. Jumlah manusia sekarang itu 7,5 miliar. Jadi jumlah ayam berapa? Mana yang ahli matematika sini? Itu luar biasa. Jumlah ayam itu berarti 6-7 kali lipat. Ya. Kalau 7 miliar saja, itu berarti 49 miliar ayam jumlahnya. Gitu kan? Pertanyaannya, tiap hari ayam dipotong, kenapa nggak habis-habis? Pernah antum temukan ayam habis? Anda pernah temukan ayam habis? Nggak pernah habis. Kita kadang-kadang cuma berpikir, butuh ayam beli di pasar, cukup sebatas itu. Nggak berpikir hal yang besar. Kenapa ayam tiap hari dipotong sekian miliar ekor oleh manusia, tidak pernah habis? Mungkin antum bilang, karena ada peternak. Ilmuwan adakan penelitian lagi. Ternyata peternak ini, ayam yang diternak oleh manusia dengan ayam yang hidup liar, perbandingannya 1 dari 10.000 ekor. Jadi yang diternak oleh manusia, 1, yang hidup liar di hutan, tumbuh kembang sendiri 10.000 ekor, 9.999 bedanya. Siapa yang urus tuh? Siapa yang atur bulunya? Siapa yang atur populasinya? Siapa yang buat tuh? Siapa yang buat kokokannya ada? Itu contoh baru ayam loh ya. Saya belum bicara burung-burung, belum serangga-serangga, macam-macam udah. Siapa yang pernah mengaku menciptakan itu? Nggak ada sama sekali. Allah yang mengaku satu-satunya mengatakan la ilaha illallah. Dan dia mengatakan bare, memang dia menguasai apa yang dia kerjakan. Indah sekali. Penataannya luar biasa. Ada hewan kadang-kadang kalau kita lihat kayak jenis rusa, harimau, bulunya bagus sekali. Siapa yang tata ukiran-ukirannya tuh? Yang mendesain garis hitamnya begini, jaraknya hitam sama hitam begini. Baik, selanjutnya dikatakan musawwir. Dia yang melukis. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang musawwir, yang melukis kita semua ini. Yang melukis segala sesuatunya, membentuknya. Seperti langit ini bentuknya tanpa tiang, awan-awan. Ya, kita kalau lagi naik pesawat, melihat awan itu ngumpul, bagus gitu kan. Kemarin saya lihat di koran, waktu saya lagi dari pesawat ke sini, ada koran saya baca di pesawat, diambil dari satelit foto sekarang di beberapa wilayah yang lagi musim salju. Semua gunungnya itu dari atas foto itu indah sekali dengan salju semuanya, gitu kan. Di musim panas semuanya warnanya hijau, musim semi hijau semuanya gunung itu. Siapa yang mengatur warna-warni ini teman-teman sekalian?
Ada dingin, ada panas, ada semi, ada musim buah, ada musim gugur. Banyak sekali hal yang tidak mungkin ada selain Allah memiliki campur tangan di satu buah bunga atau satu ekor hewan, ya, atau manusia kita sendiri, atau makanan kita, atau apa saja. Maka dikatakan lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, selalu memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia zat yang maha mulia lagi maha agung. Selanjutnya surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 21. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian semuanya dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian patuh kepadanya. Baik, saya tutup dengan ayat Al-Quran surah Al-An'am. Ini maksudnya dalam mukaddimah bahasannya, ini pembukaan kita untuk memperkenalkan siapa itu Allah, sebagaimana Allah kenalkan dirinya. Lebih dalam nanti kita akan bahasnya. Kita lihat di sini misalnya dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 95 sampai 102. Al-An'am 95 sampai 102. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu faliq. Faliq itu yang membuat, membentuk dan mengukir. Hab wan nawa. Hab itu teman-teman biji-bijian. Biji pohon, ya, biji buah. Nawa adalah sesuatu di dalam biji itu. Jadi kalau biji kurma misalnya, dia kan agak keras biji kurma, teman-teman tentu pernah lihat. Itu kalau kita korek bagian tengahnya, di dalamnya itu nanti ada nawa, ada kayak serbuk. Kalau biji, antum korek, antum keluarin nawahnya, serbuknya itu, tidak bisa jadi pohon. Nggak bisa. Kan gitu. Kalau antum ambil biji pepaya misalnya, antum korek bagian tengahnya, dikeluarin yang di dalamnya itu, ada kayak serbuknya nanti. Itu kalau keluar, tinggal yang di luarnya, nggak bisa jadi buah, nggak bisa jadi pohon. Allah saking detailnya memperkenalkan diri yang mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, faliku habbi wan nawa, menciptakan biji itu dengan di dalam, serbuk dalamnya. Yukhrijul hayya minal mayyiti, wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Yang hidup dari yang mati, misal maksudnya seperti telur yang cair. Kalau kita lihat kan bisa digoreng, bisa dimakan, ya. Tidak ada sesuatu yang kita anggap hidup di situ, makanya digoreng, dimakan. Tapi Allah bisa keluarkan dari cairan itu ayam yang hidup, bisa bersuara, mengeluarkan dari hidup dari yang mati, dari biji jadi pohon yang besar, sperma jadi manusia. Wa mukhrijul mayyita minal mayyiti minal hayy, dan yang mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup, ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Seperti misalnya kalau ada pohon itu sudah mati teman-teman sekalian. Ada pohon biasanya karena sudah tua, tumbang, mati. Pernah kan antum temukan di dekat kakinya, di dekat akarnya tumbuh batang pohon baru. Sudah mati, tapi ada lagi hidup di situ. Mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup, maksudnya masih ada yang hidup situ, tapi yang matinya ini akan tumbang, akan hilang. Allah berdetail menyatakan, Zalikumullah, itulah Allah. Fa anna tu'fakun, bagaimana kalian teralihkan kepada yang lainnya. Falikul isbahi wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dialah yang telah menyingsingkan pagi hari, kayak sekarang kita rasakan terangnya matahari, dan menjadikan malam waktu yang tenang untuk istirahat. Juga menjadikan matahari dan bulan husbana. Husbana itu penerang lah. Menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat oleh manusia. Karena sehebat apapun mata kita teman-teman sekalian, kalau nggak ada cahaya, nggak bisa melihat kan. Kita kalau ada di ruangan gelap gulita, nggak ada celah sedikit pun cahaya masuk, kita nggak bisa ngelihat. Tapi kalau kita bisa melihat sekarang karena cahaya, ada asopan mata yang kita bisa melihat kembali, memantulkan kembali. Allah jadikan matahari dan bulan untuk itu.
Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir, penentuan zat yang maha mulia dan maha mengetahui segala sesuatunya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah satu-satunya yang telah menciptakan buat kalian bintang-bintang yang gemerlapan di atas langit agar kalian bisa mendapatkan petunjuk di malam hari di daratan maupun di lautan. Sampai sekarang kalau teman-teman mau tahu, semuanya masih kembali kepada bintang-bintang itu untuk mengambil arah, ya. Jadi ini orang-orang yang di lautan, orang yang biasa jalan malam, biasanya tahu masalah itu. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Kami telah merincikan ayat-ayat kami kepada kaum yang mau belajar. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiba. Dan dialah Allah satu-satunya juga yang telah menurunkan dari langit hujan dan telah mengeluarkan dari hujan itu tumbuh-tumbuhan dari segala macam jenis, buah-buahan, sayur-sayuran, atau yang tidak jadi buah, tidak jadi sayur, pohon saja. Dan kami keluarkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, dan juga kami keluarkan biji-bijian yang bisa menjadi bibit baru. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min 'anabin waz zaituna war rumana mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Dan kami keluarkan juga dari air hujan itu pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah lihat pohon kurma seperti kelapa sawit, di musim panas dia akan berbuah. Nanti keluar mayang-mayangnya, banyak sekali. Satu pohon itu bisa panen luar biasa. Bisa ribuan kilo. Gitu. Kalau yang lagi padat-padatnya, bisa 1000 kilo, 900 kilo. Itu berat, karena penuh sekali buahnya itu. Banyak sekali. Itu sebuah keajaiban kata Allah. Dan dari air hujan juga kami tumbuhkan kebun-kebun yang luas. Dari buah-buah kurma, dari buah zaitun, buah anggur, buah zaitun, dan buah delima. Yang mirip dan juga yang tidak mirip. Maksudnya yang mirip warnanya tapi lain rasanya, atau mirip rasanya tapi lain warnanya. Unduru ila thamari idza asmara wa yan'i. Coba lihat dan perhatikan baik-baik buahnya kalau sedang berbuah dan dia akan matang. Inna fi dzalikum, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin liqaumi yu'minun. Tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau beriman kepada Allah. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Lalu mereka menjadikan buat Allah sekutu-sekutu yang disembah selain Allah dari jin. Sementara jin itu yang ciptakan adalah Allah. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Dan mereka menisbatkan kepada Allah anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sungguh maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka gambarkan itu. Badi'us samawati wal ard. Dialah yang telah melukis, membentuk, mengatur sedemikian rupa seluruh langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana dia bisa punya anak? Walam takun lahu sahibah. Sementara dia tidak punya pasangan. Wa khalaqa kulla syai'. Dia menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Tuhan kalian Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia atas segala sesuatunya itu menjadi wakil. Maksudnya pengawas, pengontrol dan juga pemilik. Ini teman-teman sekalian saya bacakan sebagian kecil dari ayat Al-Quran. Dan kita cukupkan sampai ayat-ayat tadi tentang Allah memperkenalkan dirinya. Baik, untuk lebih jauh saya akan jelaskan dari poin pertama dulu, kubu orang yang tidak beriman dulu. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang beberapa individu berhubungan dengan masalah ini. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari orang tidak beriman ini untuk menjadi sampel. Coba kita masuk ke jendela hidupnya dua raja ini. Sedikit kita coba masuk ke dalam jendela kehidupannya secara histori tentunya ya, secara sejarah. Nah menurut ini teman-teman sekalian, setiap hari kalau dia habis mandi, ya, sudah pakai baju singgasananya, dia mau duduk di singgasananya, ya, maksud saya baju kerajaannya ya, dia mau duduk di singgasananya, maka dia pun teman-teman sekalian mengangkat hijab, dia taruh seperti gorden yang besar, kain besar antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ada
dayang-dayangnya, perdana menterinya, istri anaknya pun sama. Setiap pagi kalau dia habis mandi, dia duduk di singgasana, ditaruh mahkotanya, kemudian tirai diangkat. Nah, kalau tirai diangkat, semua orang sujud sama dia. Lalu berkata, wahai Tuhan Namrud, dipuji-pujilah. Nah, kalau sudah dipuji sebagai Tuhan, apa yang mereka minta dikasih sama Namrud. Minta harta, minta sapi, minta kuda, minta emas, apa saja dikasih sama Namrud. Jadi orang banyak ngakuin dia sebagai Tuhan gitu. Waktu Namrud pertama kali mengaku Tuhan, di hari itu, malamnya dia mimpi. Dia mimpi teman-teman sekalian, dia lihat seluruh wilayah kekuasaannya terbakar dengan api. Bangunan-bangunan istananya banyak yang runtuh, rubuh. Maka dia kumpulin semua orang-orang di sekitar dia. Penasihat-penasihatnya, malam itu juga, kumpul. Saya mimpi begini nih, apa pendapat kalian? Mereka bilang, kami nggak tahu. Apa takwilnya nggak tahu, nggak ada ahli takbir mimpi di sini. Kebetulan, salah satu orang kepercayaan Namrud bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim. Namrud ini rupanya, karena dia manusia, gitu kan, dia tidak bisa kemana-mana nih, dia cuma bisa duduk singgasananya, orang datang. Baik, bagaimana kalau wilayah-wilayah yang mau sembah dia, mau minta tolong, tapi tidak seperti sekarang ada komunikasi, telepon, orang mau sembah dia bagaimana caranya? Dia suruh si Azar, Azar ini ayahnya Ibrahim AS, ahli buat patung. Buat patung sesuai dengan yang Namrud mau, patungnya Namrud atau patung singa kah, patung apakah, kirim ke sana. Bilang ini Tuhan Namrud yang kirim, sembah itu sama dengan sembah dia gitu. Azar ini kepala pembuat patung, jadi orang kepercayaannya Namrud. Ini ayahnya Nabi Ibrahim AS. Ada satu rupanya penasihatnya bilang, kemungkinan takwil mimpi anda itu adalah kerajaan anda akan hancur. Kerajaan anda akan hancur. Lalu kata Namrud, instruksi aneh pada saat itu dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia bunuh. Kebetulan, secara kebetulan dengan hikmah ilahi, malam itu Ibrahim alaihissalam lahir. Azar kan hadir di situ. Tahu nih, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya. Namrud sudah keluarin instruksi aneh nih. Semua laki-laki disuruh bunuh anak laki-laki lain. Ini Ibrahim nanti dibunuh nih. Bawa lari ke hutan. Dibawalah ke hutan. Ibrahim alaihissalam hidup tentu di sana. Kita tidak bahas masa kecilnya. Ringkas cerita waktu Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah. Umurnya 40 tahun. Waktu diutus menjadi nabi 40 tahun, gitu kan? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam masuk. Jadi selama 40 tahun, waktu itu Namrud waktu Ibrahim lahir umurnya 30 tahun. Jadi 40 tahun ke depan dia berkuasa, mengaku sebagai Tuhan, orang-orang semua akuin. Ibrahim alaihissalam lahir waktu Namrud umur 30. Selama 40 tahun baru dia dinobatkan jadi nabi, kan gitu. Nah waktu dinobatkan jadi nabi, jadi Namrud selama 40 tahun ini diakui sebagai Tuhan. Bayangkan kerajaan yang sangat besar seperti itu, 40 tahun dinobatkan jadi Tuhan dan diakui oleh masyarakatnya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim alaihissalam, hari pertama berdakwah, Ibrahim tidak tunda alaihissalam. Jadi Namrud rupanya bangun sebuah, kalau kita tempat ibadah ya, mungkin masjid kalau kita, kalau orang mereka itu dulu kayak biara lah. Dibangun bangunan besar, bangunan itu bertangga sampai sekarang di Irak ada, di Babilonia ada. Peninggalan Namrud masih ada sekarang. Ada tempat kayak ibadahnya mereka, itu di dalam ruangan, teman-teman sekalian, di kiri kanan bangunan, kalau masuk ke dalam, itu tempat-tempat patung. Patung-patung, macam-macam patung, ada puluhan, mungkin belasan atau puluhan patung bisa dimuat di situ. Dan yang paling ujung tengah-tengahnya patungnya Namrud. Setiap hari masyarakat Babilonia datang ke situ, bawa sesajen, ya, minta-minta, dianggap ini dewa inilah, dewa angin lah, dewa ini, dewa itu, dikasih nama-nama sama mereka. Dan patung ini teman-teman ditaruh di tempat yang agak tinggi. Untuk naik ke situ harus ada tangganya. Dan tidak boleh ada orang selain penjaga kuil yang dianggap suci oleh mereka naik nyentuh patung itu, Tuhan mereka. Kalau nyentuh bisa kualat. Nggak boleh nyentuh. Baik, ringkas cerita, penjaga kuil ini pun punya baju khusus. Kalau misalnya ada yang mau kasih sajen, ini saya mau kasih untuk dewa ini misalnya, maka si penjaga itu yang antar ke atas. Baru sudah ditaruh, baru kemudian dia berdoa, gitu-gitulah ya. Ibrahim alaihissalam pada malam itu, hari diutus jadi oleh Allah SWT, datang ke kuil itu. Orang-orang lagi pada nyembah-nyembah nih.
Ibrahim alaihissalam bajunya biasa, bukan baju penjaga kuil, naik ke tangga tadi. Terus didatangi sama Ibrahim patung pertama. Orang semua pada ngelirik, karena ini bukan pengurus kuil. Ibrahim tidak dikenal, karena selama ini bukan di Babilonia, dia di luar Babilonia kan. Kan dia dibawa di hutan waktu dia masih kecil gitu kan. Jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia lihat bulan, dia bilang ini Tuhanku, matahari. Dalam Al-Quran, itu di hutan tuh, gitu kan. Di hutan, dia mencari tahu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam naik, orang semua jadi hening, berhenti beribadah, terus tiba-tiba mata mereka ke arah Ibrahim. Ibrahim alaihissalam lihat sesajen di situ ada, diambil sama dia. Lalu diangkat sama dia. Dalam beberapa athar disebutkan Ibrahim sempat menggigit sebuah apel, gitu. Dia nggak makan. Jadi selama ini sesajen, jangankan disentuh ya, ngantar sendiri bisa kualat ke patung, apalagi nyentuh. Ibrahim alaihissalam makan, lalu Ibrahim dia tidak telan, dia cuma makan lalu dia bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, dia aja ngomong tuh patung, apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Tentu patung tidak ada nyaut. Patung mau bicara apa? Nggak mungkin. Diulangi sama dia, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Sama saja, patung pasti nggak ada suaranya. 3 kali sama. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam ambil apel tadi, dibuang dari mulutnya yang sudah digigit, diambil apel itu dilempar ke wajahnya patung itu. Lalu jatuhlah apel itu kan. Pastilah patung nggak bisa buat apa-apa secara akal sehat gitu. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan Babilonia, kau nggak bisa marah? Kau nggak marah saya lempar wajahmu dengan apel tadi? Tentu tidak ada sautan. 2 kali, 3 kali. Kata Ibrahim, kau tidak layak untuk disembah. Pindah lagi ke patung sebelah, dibuat sama. Patung sebelah, dibuat sama. Semua patung dipermalukan oleh Ibrahim alaihissalam. Orang-orang di kuil ini bengong melihat kejadian ini. Nggak ada nih, nggak ada kualat, nggak ada putus tangannya, nggak ada buta matanya, nggak ada khurafat yang selama ini disebarin. Sampai selesai Ibrahim mutar di ujung sebelah kiri, dari kanan dia mulai kiri. Lalu dia mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, lihat nggak yang ini yang kalian sembah nih? Apa yang mereka bisa buat? Makan mereka tidak bisa makan sesajen yang kalian kasih. Ngapain kasih makanan? Tuhan kalian ada namanya Allah. Ikutilah saya karena saya utusannya, saya akan pandu kalian ke Allah itu. Orang-orang pada diam. Sempat ada yang bilang, bubar aja bubar, ini Ibrahim orang gila nih. Bubar mereka. Ibrahim bilang, sebentar, sebelum bubar, saya sampaikan ya, kalau kalian tidak mau berhenti, saya akan buat tipu daya dengan Tuhan-Tuhan kalian nih. Mereka belum tahu Ibrahim mau buat apa nih, bubar. Tinggal penjaga kuil, yang dianggap orang suci tadi. Ibrahim rupanya keluar cari kampak. Naik di atas itu dihancurin tuh patung-patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Penjaga kuil sendiri ketakutan lihat Ibrahim. Ini Ibrahim luar biasa nih. Tidak takut kualat, ini kualat. Dan ini keyakinan 40 tahun. Bukan baru gitu. Semua dihancurin sama Ibrahim alaihissalam, sudah berantakan tuh tempat. Lalu yang ditinggalkan oleh Ibrahim patungnya Namrud yang paling besar. Oleh Ibrahim diambil tuh kepala-kepala patung ditaruh di patungnya Namrud. Terus kampaknya ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah, Ibrahim tinggalin tuh. Besok pagi orang Babilonia mau nyembah seperti biasa, berantakan semua di tempat ibadahnya mereka. Mereka bilang dalam Al-Quran diceritakan, siapa yang buat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata penjaga kuil, tuh yang tadi malam namanya Ibrahim tuh. Panggil. Datang Ibrahim alaihissalam. Apa kau lakukan ini Ibrahim pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, kok tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Kan kampak ada di situ tuh, yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu. Maka Allah bilang kembali ke diri mereka. Kayaknya memang kita yang salah nih. Gitu kan. Mereka bilang gitu. Tapi rupanya ada satu orang situ, nggak mau. Fanatik buta. Nggak, kita harus lapor kepada Tuhan terbesar nih, Namrud. Gitu. Kata Ibrahim, nggak usah lapor, saya ke sana. Waktu itu kebetulan pagi hari kan, Namrud lagi kayak tadi, lagi pakai baju singgasananya, orang bondong-bondong masuk yang punya hajat, Ibrahim ikut tuh sama orang-orang. Begitu tirai diangkat, orang semua sujud kepada Namrud. Ibrahim gak sujud, berdiri sendiri. Ini baru pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud pada Namrud, baru ini.
Namrud tanya, siapa kamu ini? Berani benar gak sujud dengan saya? Ibrahim seorang nabi. Memang tugasnya membatalkan kekafiran itu. Kata Ibrahim apa? Dia tidak panggil Tuhan, tidak panggil raja apalagi Tuhan gitu. Kata Ibrahim, wahai Namrud. Dipanggil Namrud. Begitu dipanggil wahai Namrud, orang yang lagi sujud ini berdiri semua. Orang panggil nama Namrud siapa nih? Gitu. Belum pernah. Ini panggil Tuhan, panggil raja, panggil panggilan terhormat. Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kau ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan, saya punya dua tangan. Kamu punya dua kaki, saya punya dua kaki. Apa bedanya dengan saya? Kamu juga sama dengan saya, lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang. Kamu juga akan mati. Seperti manusia lainnya. Kamu lapar, kamu haus, kamu juga tidur kalau kamu capek. Dari mana kamu ngaku Tuhan? Tuhanku dan Tuhanmu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Rupanya Namrud ini terpukul sebenarnya. Belum pernah ada orang bilang seperti ini. Dan ini luar biasa, kurang ajar bagi dia ya. Di istanahnya, di depan orang-orang semua dipermalukan. Tapi Namrud gak mau perlihatkan emosinya. Diredam sama dia. Dia bilang, wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu kau bilang itu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Namrud pakai akal-akal manusianya nih. Dia bilang sama prajuritnya di depan pintu, tangkap dua orang yang lewat depan istana. Siapa saja? Lewat dua laki-laki ditangkap. Lalu yang satu oleh Namrud disuruh bunuh, yang satu disuruh pergi. Dikasih apa saja yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya juga mematikan dan menghidupkan. Tentu ini kebodohan ya. Kenapa kebodohan? Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Jadi dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Jibril alaihissalam datang waktu itu menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini orang ini keras kepala. Kalau kau cuma kasih contoh-contoh di dunia, di bumi, dia akan cari alasan. Tantang dia di langit. Baik, kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Apa Namrud mau bilang kira-kira? Contoh apa yang dia bisa lawan matahari? Terbit dan terbenam. Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu jadi terdiam. Emosinya naik nih. Dia bilang penjarakan Ibrahim, penjarain. Bubar semua orang, bubar. Lalu Namrud kumpul nih sama orang-orang penasihat-penasihatnya. Ini Ibrahim ini luar biasa nih. Membantah ketuhanan saya nih. Ini kalau dibiarin bahaya. Saya mau bunuh Ibrahim. Tapi saya nggak mau mati biasa, kata Namrud. Saya mau mati yang luar biasa. Yang spektakuler, yang tidak ada lagi orang seperti Ibrahim. Kalau penggal orang, tusuk, potong tangannya udah biasa itu Namrud. Dia udah biasa bunuh begini. Saya mau bunuh yang luar biasa, yang orang semua ketakutan. Musyawarah sehari, 2 hari, setelah sepekan bermusyawarah teman-teman, baru muncul ide membakar. Bakar Ibrahim. Bakar ini mati yang paling menyakitkan. Jadi kalau dibakar, dari pertama dibakar sampai dia mati, kesakitan terus kan? Nah ini mati yang spektakuler. Kata Namrud, baik, buat api yang belum pernah masyarakat Babilonia lihat. Keluarin semua biaya, kerahkan tenaga, dibuatlah api besar. Api ini teman-teman, dalam beberapa asar disebutkan, itu sebesar setinggi istananya Namrud. Sekitar 20-30 meter istana, sangat tinggi, besar. Api sebesar itu, kalau api sebesar bangunan masjid ini luar biasa. Untuk bakar satu orang. Untuk bakar satu orang 1 kali 2 meter ruangan sudah hangus orang itu kan. Ini enggak, karena bencinya dia. Biaya dikerahkan, dikeluarkan, tenaga dikerahkan buat api yang luar biasa. Sampai sekarang di Babilonia di Irak masih ada diperkirakan itu bekas tumpuhannya Namrud. Besar. Jadi agak tinggi supaya orang dari jauh lihat baru apinya di atas besar gitu. Dibakarlah, dikerahkan semua. Dan perlu teman-teman tahu, Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta selalu membiarkan orang-orang kafir ini melakukan upayanya maksimal. Nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil sekali. Sudah dia usaha cepat setengah mati, nanti yang kecil membatalin semua itu. Yang terjadi adalah setelah api terbakar sampai dalam beberapa athar yang lain. Athar ini maksudnya riwayat ya. Ada riwayat yang menjelaskan kalau burung lewat di atas api itu langsung hangus. Karena panasnya gitu, besarnya. Ibrahim alaihissalam dikeluarkan lalu dibuka bajunya. Kata Namrud, buka bajunya. Saya ingin dia merasakan setiap kulitnya itu merasakan panas.
Dan ini penyebab daripada hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, kalau antum baca secara zahirnya hadis ini tidak faham kalau tidak connect sama kisah ini. Kata Nabi SAW, akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburan, dibangkitkan di mahsyar hari kiamat. Dan Ibrahim adalah orang yang pertama diberikan baju. Karena orang dibangkitkan tanpa baju kan? Tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa khitan, ya kan gitu. Jadi Ibrahim AS pernah dikasih. Kata ulama hadis maksudnya adalah Ibrahim waktu mau dibakar oleh Namrud disuruh buka bajunya. Sebagai penghormatan Allah kasih dia orang pertama dapat baju hari kiamat. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim dikeluarkan. Waktu Ibrahim dikeluarkan dan akan dilempar pakai katapel yang besar sekali, mau dilempar ke dalam api supaya orang lihat. Ibrahim AS pada saat itu didatangi oleh Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan didatangi oleh Jibril, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya untuk kau minta tolong apa saja. Apa saja. Kau suruh saya bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Kau suruh saya padamkan api, saya padamin api. Perintah apa saja. Lalu kata Ibrahim AS, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh. Kalau kepada Allah saya butuh. Sampai Allah memuji Ibrahim dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat keyakinannya tentang Allah SWT. Luar biasa. Jibril ditolak sama dia. Lalu sementara dilempar, Jibril pergi dilemparlah ke api. Sementara dilempar, Ibrahim mengucapkan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, Zat yang telah aku imani keberadaannya secara gaib. Enggak kelihatan dengan mata. Aku yakin kau menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini ya Allah. Dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas. Maka aku mohon kepadamu agar engkau menjadikannya dingin untukku. Allah Azza wa Jalla dari atas langit sana menginstruksikan kepada api. Dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilemparlah Ibrahim AS. Waktu masuk ke dalam api teman-teman, ada satu kejadian yang kecil tapi efeknya besar. Waktu masuk ke dalam api, orang kalau kena api sekuat-kuat tubuhnya teriak nggak? Ada nggak tahan di sini kalau dibakar api? Biar orang bilang punya ilmu kebal, kalau dibakar mati, pasti teriak, gitu kan? Ibrahim AS masuk dalam api, nggak ada jeritan, nggak ada teriakan, nggak ada suara. Dan Namrud ini saking jengkelnya sama Ibrahim, di sekitar lingkaran api itu ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau sampai Ibrahim mau lari didorong lagi. Luar biasa gitu. Sudah apinya panas, ini burung lewat langsung hangus, manusia juga sama. Gak ada suara. Orang-orang hening semua, kok bisa? Kejadian kecil ini tapi besar efeknya. Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya api saya. Baiklah, orang percaya saja. Bubar semua. Kata Namrud, bakar Ibrahim 3 hari. Jangan keluarin dari api, 3 hari. Setelah 3 hari kumpul lagi semua ya. Saya ingin melihat debunya Ibrahim. Dengan sombong. Dan dia bilang, sebarkan berita, siapapun yang seperti Ibrahim nasibnya akan sama nih. Membantah ketuhanan saya akan dibakar begini. Baik. 3 hari Namrud makan, minum, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Orang bebas datang ke istananya, makan-makan. Pokoknya Ibrahim sudah mati yang bantah ketuhanannya. Dan orang makin yakin dia Tuhan selama 3 hari itu. Ringkas cerita teman-teman, setelah 3 hari kumpul lagi semuanya. Namrud di situ, jutaan pasang mata menyaksikan. Kata Namrud, padamkan api. Saya mau lihat debunya Ibrahim. Mereka kaget, waktu dipadamkan api, Ibrahim alaihissalam ada duduk di tengah-tengah tumpuhan api mereka. Waktu itu kan karena agak jauh, orang-orang bingung, ini Ibrahim masih hidupkah? Hangus berdudukkah? Tidak terlalu jelas gitu kan. Lalu Namrud waktu itu, dia coba melihat dari jauh, kayaknya masih utuh nih Ibrahim. Dan datang instruksi waktu itu kepada Ibrahim alaihissalam dari Jibril, dari Allah SWT, wahai Ibrahim, Tuhanmu suruh kau berdiri pulang ke rumah, nggak buat apa-apa, itu saja. Berdiri dari tumpuan ini pulang ke rumahmu, nggak ada instruksi yang lain. Orang-orang beriman seperti itu ya, instruksinya datang, sholat, puasa, zakat, tinggalkan ini. Masalah ada hikmah, tidak ada hikmah itu urusan lain. Tetap dikerjakan. Orang beriman begitu. Allah perintahnya sudah, gitu kan? Seperti itulah. Ibrahim AS melakukan. Ternyata berdirinya Ibrahim dari tumpuan tadi pulang ke rumahnya, membantah perkataan Namrud yang bilang apa? Oh Ibrahim hangus tuh terpanggang di atas tumpuhan saya. Karena Ibrahim kan duduk. Ternyata Ibrahim AS berdiri pulang.
Nah, perkataan Namrud terbantahkan. Orang semua tersebar berita, jutaan pasang mata nih. Yang hadir pada saat itu mengatakan, oh Ibrahim hebat. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan Namrud. Dibakar gak mempan. Berarti Ibrahim lebih hebat nih, kita ikutin. Tersebar berita begitu. Waktu itu Namrud bingung. Mau bagaimana lagi kira-kira? Coba. Teman-teman, kalau ada orang dibakar api seperti ini tidak mati, kira-kira masih mempan tidak kalau ditebas dengan pedang? Nah, udah nggak, pasti nggak mempan otomatis kan? Api aja besar nggak makan, apalagi pedang gitu. Namrud pulang ke istananya semalam suntuk, nggak bisa tidur dia. Sumpek, ini gimana lagi? Mau dihadapin? Semua biaya terbesar, semua cara yang paling hebat menurut manusia sudah dilakukan. Tapi Allah batalkan dengan sesuatu, nggak terbakar, udah selesai. Mau buat apa dia? Nggak bisa. Baik, keesokan paginya Allah Azza wa Jalla mempermalukan Namrud, membongkar kedoknya dengan mengutus padanya seekor lalat. Lalat ini teman-teman sekalian masuk di lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya. 3 hari. Dia siksa tadi Ibrahim 3 hari niatnya, Allah siksa 3 hari dengan lalat. Dipukul-pukul, nangis-nangis, teriak, nggak bisa, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air besar 3 hari. Kira-kira manusia kalau begini 3 hari mati nggak? Namrud akhirnya mati tergeletak. Dengan tubuhnya yang besar jatuh di dekat singgasananya. Dengan hikmah Allah, orang-orang yang paling percaya dia sebagai Tuhan, orang sekitarnya datang dekatin. Lalatnya keluar. Tersebar berita Namrud dibunuh oleh lalat. Habislah cerita Namrud nih, yang terkenal sebagai orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang Tuhan 40 tahun. Habis ceritanya. Lalat mati. Dan kita lihat, ini ceritanya tentu teman-teman ada dalam Al-Quran ya. Ada beberapa tempat, tapi kalau antum mau baca ada dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 ayat 258. Saya bacakan satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu saya tidak bisa bacain semua ayatnya karena akan panjang ya. Tapi kisah ini semua sampel dari ayat-ayat Al-Quran tentunya dan hadis Nabi SAW. Di antara ayatnya Al-Baqarah 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah engkau melihat orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Tadi Namrud dengan Ibrahim lagi debat kan? Bahwasanya orang itu sebenarnya Allah yang kasih kerajaan. Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dia bilang, saya juga hidupkan dan mematikan. Dengan cara tadi kalau hadis menjelaskan, dia suruh tangkap 2 orang, satu dibunuh, satu dibiarkan pergi. Lalu Ibrahim berkata, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat, terbit dan terbenam. Apa kau bisa? Maka Allah bilang, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Allah zat yang sempurna. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, maha segala-galanya. Makanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril, karena memang semua nabi-nabi juga tidak pernah lihat Allah ya. Bukan cuma kita teman-teman, semua nabi tidak pernah lihat Allah. Nanti kita akan lihat di akhirat. Sekarang juga tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak pernah lihat Allah. Sampai pernah Nabi Musa bilang begini kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah Allah itu tanyakan kepada Tuhanku Allah, apakah Allah ngantuk? Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah suruh sampaikan. Datanglah Jibril AS mengatakan, hai Musa, Allah Tuhanmu menyuruh kamu untuk memegang segelas air, pegang gelas air itu. Jangan pindahin sampai Allah perintahkan. Maka Musa AS pegang. Lama-lama kan pegel juga ya. Capek tangannya manusia. Terus Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk jatuh gelasnya. Tumpah semua airnya. Maka Jibril datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu berkata, kalau Tuhanmu ngantuk, seluruh alam semesta seperti air di gelasmu. Makanya lanjutan ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun. Dia tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW waktu ditanya teman-teman sekalian oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi alasan kenapa Allah tidak dilihat teman-teman, karena Allah terlalu
Besar. Antum sekarang kalau keluar di luar lihat matahari, mata kita bisa buta. Nggak bisa ngeliat, itu makhluknya Allah. Gimana dengan Allah SWT mencipta? Baik. Kapan kita lihat Allah? Dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar. Tapi dalam bentuk cahaya yang terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi belum lihat Allah secara zat, tetapi yang kita lihat adalah cahaya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Selanjutnya, apakah kita akan lihat zatnya Allah? Kalau jawabannya adalah jelas, iya, kita akan lihat. Kapan itu? Di surga. Dan semua ulama, kalau teman-teman baca buku-buku tentang surga, meletakkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Bukan lagi dayang-dayang, bukan lagi baju, bukan lagi makanan dan seterusnya. Dengarkan hadis Bukhari. Jawabannya semua punya dalil nih. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semua, termasuk yang bermaksiat. Orang-orang mukmin yang punya dosa dibersihin di neraka, udah keluar semua nih. Dan neraka tinggal orang yang kekal. Tinggal orang munafik, musyrik dan kafir gitu kan. Semua sudah masuk ke surga. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah yang kami ingin? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk surga. Karena penghuni surga akan lihat nanti penghuni neraka, agar mereka selalu bersyukur. Penghuni neraka akan lihat penghuni surga, agar mereka selalu menyesal kan? Nikmat apa lagi ya Allah? Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali mereka melihat Tuhan mereka. Serentak semuanya ahli surga. Yang sudah makan, minum, pakaian di surga teman-teman. Nggak ada masa tua. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi tua. Tidak ada anak-anak. Nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada meludah, nggak ada beringus. Nggak ada lagi buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan yang dimakan oleh manusia dan diminum oleh manusia yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kakek-kakek kita dan nenek kita yang meninggal umur 100 tahun, kita ketemu 33 tahun. Anak kita meninggal 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tidak lebih sehari, nggak kurang sehari. Antum bisa dengar dalilnya lebih panjang lebar. Di YouTube sudah ada saya angkat ceramah tentang surga dan neraka. Dalilnya jelas semua. Jadi kan, saya ambil dari sebuah buku terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya Terjemahan Indonesia Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi jelas semua teman-teman sekalian. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hijabnya dan semua ahli surga yang tadi merasakan nikmat yang luar biasa melupakan nikmat semua makanan, pakaian, dayang-dayang dan segalanya, dan mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu dari 23 doa yang dianjurkan baca sebelum salam, di antaranya adalah doa yang cukup panjang, bunyi akhir doanya, wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku mohon melihat wajahmu yang mulia, kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi Allah tidak kelihatan di dunia, tapi Allah akan kelihatan di akhirat, dan yang lihat nanti secara sempurna hanya penduduk surga saja. Penghuni neraka mustahil lihat Allah, udah nggak bakal lihat Allah selamanya. Jadi ini nikmat terbesar. Kita tutup teman-teman sekalian dengan pertanyaan terakhir, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Coba di benak antum kita gambarkan, ini kalau ada papan tulis saya gambarkan, tapi kita gambarkan di benak kita. Lingkar namanya Allah SWT, ini Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan kecuali Allah. Menyembah selain Allah, kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, musyrik. Allah nggak butuh semuanya ini. Nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Para sahabat teman-teman, kalau berdoa, berhubungan langsung sama Tuhannya. Kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Nggak pernah berhubungan dengan makhluk, kecuali hal yang sifatnya manusiawi. Kalau hubungan dengan Allah langsung. Gitu. Allah SWT telah membentuk sebuah sistem agar kita bisa berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah, dilingkarin lagi ibadah. Ibadah ini definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Itu ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, zikir, bakti dengan orang tua, semua rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan. Inilah cara berhubungan dengan Allah. Contoh antum sholat, Allahu Akbar, gitu kan? Allah Maha Besar. Antum baca iftitah, wajjahtu wajhiyah, saya mengarahkan wajah saya.
lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah mengurus dan menciptakan langit dan bumi. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana warakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dulu di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, dan seterusnya. Tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kalimat ucapan hormat kepada Allah, gitu kan? Seperti itulah. Sampai salam. Semuanya berisi komunikasi dengan Allah SWT. Jadi ini memang semua rangkaian ibadah. Nah, yang paling penting teman-teman sekalian dalam masalah ini adalah bagaimana ibadah-ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang antum mau. Bukan yang antum mau, bukan yang kita mau. Kita ini banyak teman-teman mau beribadah semau kita, bukan semaunya Allah. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Harus seperti Allah mau. Begini contoh. Antum kerja di satu perusahaan, kita tutup dengan ini ya. Antum kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, lalu pimpinan perusahaan suruh hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai biru, Rabu pakai hitam. Masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore. Ada pegawai nggak? Datang hari Senin pakai baju yang hari Rabu. Atau dia bukan pakai baju yang dianjurkan oleh perusahaan. Bukan datang jam 7, datang jam 9. Keluar jam 5, dia keluar jam 3 sore. Saya yakin dipecat ya. Itu peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Harus ibadah sesuai yang Allah mau. Bagaimana caranya? Ikuti panduannya. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, jangan dibuat-buat ibadah itu.